Mujalasatus solihina adalah sering kumpul dengan orang-orang soleh, seneng apolong ban orang-orang soleh, bunga mun apolong ban orang soleh. Jadi saya itu sampai kagum di media sekarang itu ada yang viral itu kan, seorang gus muda yang jamaahnya sampai puluhan ribu. Saya lihat itu sampai yang nge-like sampai puluhan ribu. Orangnya masih muda, namanya Gus Ikdam. Gus Ikdam, beliau santri Ploso. Jadi beliau juga pernah mengabdi berguru kepada Gus Kausar ya. Gus Kausar itu. Ini mungkin salah satu barokahnya dari orang yang khidmah. Sehingga ada ungkapan man ta'allama faqad alima. Kalau orang belajar ya alim. Orang kalau pingin pintar ya banyak belajar. Kalau misalnya man khodama khudim. Kalau dia biasa melayani guru, kelak dia akan banyak pengikutnya, akan dilayani. Nah, kalau misalnya sering berkhidmah, maka dia akan keramat, tanalul karomah. Dia akan mendapatkan kekeramatan. Kalau pingin kasyaf, pingin tersingkap hal-hal yang gaib, disuruh sering-sering berzikir, banyak berzikir. Kalau mau menghilangkan pusing-pusing, ke kafe. Ke kafe tadi malam udah tak jadi ya. Jadi tetap harus diganti itu. Tetap harus diganti. Ini kan sangat luar biasa. Gus Ibdang itu murid-muridnya itu kan orang-orang apa itu? Banyak orang-orang yang nakal lah bahasanya kan ya. Itu kalau ngomong itu kan ceplos-ceplos. Wah tolol kon katanya kan, dibilang ditolol-tololin itu. Polisi aja salah ndak hormat sama beliau itu dikucilkan atau ditakut-takuti. Kamu bosnya kalau Polda, dari Polda gitu kan. Bosnya kamu aja nunduk-nunduk sama saya. Kamu pangkatnya yang bawahan saja kurang ajar gitu. Ceplos-ceplos. Ya ini keramat, bagian dari keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al izzah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan para hadirin sekalian, wabil khusus para jemaah majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah sekeluarga, Ustadz Sahjahri sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Adapun ini adalah nasihat yang ke-14. Sekarang masuk kepada nasihat yang ke-14. Mohon didengarkan ya. Nasihat yang ke-14 an Abdillahil Antoki rahimahullahu taala, dari Sayyid Abdullah Al-Antoki rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Semoga merahmatihu kepada Sayyid Abdullah Al-Antoki. Allahu siapa Allah. Ini Al-Antoki ini sebuah daerah ya. Jadi di dalam surat Yasin itu ada kisah namanya kisah Ashabul Qaryah. Di dalam surat Yasin ada kisah namanya Ashabul Qaryah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Ashabul Qaryah ini siapa? Dikatakan Ashabul Qaryah adalah penduduk Antokia, sebuah daerah, sebuah negara, sebuah kota yang nama kotanya adalah Antokia. Ada yang mengatakan Antokia itu di daerah Turki sebelah timur katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa daerah Antokia ini sampai disebutkan Ashabul Qaryah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Bahwa satu saat Kanjeng Nabi ketika berdakwah, ini nasihat untuk para dai ya. Nasihat untuk para dai atau hikmah lah untuk para dai. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam di kota Mekah, beliau banyak yang menolak. Kafir-kafir Quraisy itu banyak yang menolak, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala bilang sama Nabi Muhammad, "Wadrib lahum masalan ashabal qaryah." Kasih orang-orang kafir Quraisy yang dia tidak mau beriman kepada kamu itu Muhammad, kasih perumpamaan, kasih kisah, kasih contoh bahwa dulu ada orang yang namanya Ashabul Qaryah.
ada penduduk Ashabul Qaryah yang semuanya juga mirip-mirip dengan penduduk kafir Quraisy, yang disuruh beriman tidak mau, disuruh menyembah Allah tetap menyembah berhala, disuruh tauhid, menyatukan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, tidak mau. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk Antoki ini diazab oleh Allah. Nabi Muhammad sendiri di kota Mekah, penduduk Antoki ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala 3 utusan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, id arsalna ilaihi musnain. Pertama kali yang diutus oleh Allah dua nabi. Ada yang mengatakan hawari. Hawari ini artinya para pendeta lah kalau sekarang. Artinya orang-orang suci yang mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hawari, 2 hawari ini diutus oleh Nabi Isa. Ada yang mengatakan Sam'un, ada yang mengatakan Yohanes lah kalau orang sekarang. Ada Soduk dan Sidik itu. Ada yang bilang Soduk atau Sidik. Jadi intinya kedua utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang bilang diutus oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk menyebarkan, mengimankan orang-orang yang berada di daerah negara Antokia. Namun mereka semua enggan, tidak mau beriman kepada kedua utusan ini. Sampai-sampai minta utusan yang ketiga, fa'azzazna bisalisin. Sampai dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisalisin. Fa'azzazna bisalisin, dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Utusan tadi sampai bilang bahwa kami ini semua adalah para utusan. Mereka tidak mau beriman, hingga akhirnya ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, daerah ini, negara ini yang bernama Antokia ini dimusnahkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan malaikat Jibril dengan tiupan 1 kali tiupan, sehingga semuanya hancur lebur. Itu dikisahkan di dalam surah Yasin. Nama daerahnya adalah Antokia. Nah, Sayyid Abdullah Al-Antoki ini berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi inda qaswatihi. Khamsun, adapun 5 perkara, hunna yang adapun 5 perkara ini min dawa'il qalbi, ialah obatnya hati. Nah, mungkin biasa dengar kita kan lagu, mungkin yang pernah ingat lagu di Sukorejo waktu kita mondok, obat hati ada berapa katanya? 5. Ada 5. Bisa nyanyi bareng-bareng? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran, dati maknanya. Nomor 2 di waktu malam. Nomor 3 harus mengurangi makan. Nomor 4 sholat malam dikerjakan. Nomor 5 orang soleh jadikan kawan. Salah satu siapa mampu mengerjakan, insyaallah ta'ala dikabulkan. Ternyata syairan ini dibuat oleh Sayyid Abdullah Al-Antoki. Kita kan nggak tahu, kalau nggak ngaji Nashihul Ibad ini kita nggak tahu. Maka lagu obat hati itu bukan dikarang sama Opik itu. Opik kan ya, yang terkenal itu kan. Obat hati itu ada 5. Kalau sakit kepala tambah 1 jadi 6. Bodrek. Al-Antoki, Sayyid Abdullah Al-Antoki. Beliau mengatakan khamsun hunna min dawa'il qalbi. Jadi 5 perkara ya, termasuk obatnya hati. Inda kuswatihi, ketika gelapnya hati, ketika kerasnya hati. Wahadihil khamsatu, yang 5 ini sumbernya dari mana? Ada yang bilang tadi dari Wali Songo. Oh tidak, kita lihat. Wahadihil khamsatu itu argumennya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Wa hadhil khamsatu, adapun yang 5 ini ma'khudatun ialah diambil min kalami Sayyidil Jalil, dari kalamnya, dari ungkapannya As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawwas. Jadi sumbernya dari As-Sayyid Ibrahim Al-Khawwas. Kemudian dipopulerkanlah bahasanya oleh Sayyid Abdullah Al-Antoki dan dibaca sama santri-santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan dipopulerkan lagi oleh Opik. Nah, oleh Mas Opik. Yang jelas ditenggelamkan lagi oleh Ustadz Kawakib. Kama zakarahu An-Nawawi, sebagaimana keterangan yang menyebutkan kepada An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi fit Tibyani, di dalam kitab At-Tibyan. Wa zada ba'duhum, dan menambah ba'duhum, siapa sebagian ulama, ada ulama yang menambah ala hadhil khamsati, atas 5 perkara ini ditambah oleh ulama yang lain, asya'an katsiratan, asya'a katsiratan, kepada beberapa perkara, katsiratan yang banyak. Lakinna ba'daha, akan tetapi sebagian perkara yang banyak itu yadkhulu fiha, ialah masuk fiha, di dalam yang 5 perkara. Artinya 5 perkara ini, obat hati ini sudah intisari dari berbagai macam obat hati yang disarankan oleh para ulama. Yang pertama adalah jalasa yujalisu mujalasatan, mujalasatus solihina, adalah sering kumpul dengan orang-orang soleh, seneng apolong ban orang-orang soleh, bunga mun apolong ben oreng soleh. Jadi saya itu sampai kagum di media sekarang itu ada yang viral itu kan, seorang gus muda yang jamaahnya sampai puluhan ribu. Saya lihat itu sampai yang nge-like sampai puluhan ribu. Orangnya masih muda, namanya Gus Ikdam. Gus Ikdam, beliau santri Ploso. Jadi beliau juga pernah mengabdi, berguru kepada Gus Kausar ya, Gus Kausar itu. Ini mungkin salah satu barokahnya dari orang yang khidmah, sehingga ada ungkapan man ta'allama faqad alima. Kalau orang belajar ya alim. Orang kalau pingin pintar ya banyak belajar. Kalau misalnya man khodama khudim, kalau dia biasa melayani guru, kelak dia akan banyak pengikutnya, akan dilayani. Nah, kalau misalnya sering berkhidmah, maka dia akan keramat, tanalul karomah, dia akan mendapatkan kekeramatan. Kalau pingin kasyaf, pingin tersingkap hal-hal yang gaib, disuruh sering-sering berzikir, banyak berzikir. Kalau mau menghilangkan pusing-pusing, ke kafe. Ke kafe. Tadi malam udah tak jadi ya. Jadi tetap harus diganti itu. Tetap harus diganti. Ini kan sangat luar biasa. Gus Ibdang itu murid-muridnya itu kan orang-orang apa itu? Banyak orang-orang yang nakal lah bahasanya kan ya. Itu kalau ngomong itu kan ceplos-ceplos. Wah tolol kon katanya kan, dibilang ditolol-tololin itu. Polisi aja salah ndak hormat sama beliau itu dikucilkan atau ditakut-takuti. Kamu bosnya apa namanya kalau apa? Polda, dari Polda gitu kan. Bosnya kamu aja nunduk-nunduk sama saya. Kamu pangkatnya yang bawahan saja kurang ajar gitu. Ceplos-ceplos. Ya ini keramat, bagian dari keramat. Cuma orang keramat seperti ini biasanya ampo tak cepet retan. Ampo tak abid. Cepet depak. Makanya saya tidak mau keramat. Karena memang susah mau keramat apa? Derem ya rutinan hadatan saja yang begini aja yang datang tidak banyak. Disuruh datang tidak bisa, mau keramat dari mana gitu. Jadi nggak bisa, kita sulit mau ngadakan kekeramatan. Buat pamflet aja gotong royong banyak tidak datang. Bagaimana kayak Gus Ikdam? Ya jauh lah, jauh. Nah ini curhat aja kan enggak apa-apa. Curhat aja. Yang pertama mujalasatus sholihin, sering-sering berkumpul dengan orang soleh, satu majelis dengan orang-orang soleh. Artinya ahlul khairi, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Dikatakan orang yang bagus itu seperti apa? Huduru majalisil wa'dih. Senang-senanglah kalian hadir di majlis-majlis peringatan, majlis-majlis mau'idhah seperti sekarang ini. Wa akhbaris sholihin, dan cerita-cerita tentang orang-orang soleh. Jadi perlu hadir di majlis yang seperti ini, perlu sekali, apalagi mengatasnamakan alumni, wali santri, ya perlulah. Yang tidak alumni aja rajin, apalagi yang alumni. Ya kecuali tidak diundang, kata Bang Mul tadi. Saya tidak datang karena tidak diundang katanya.
Jadi Rotibul Haddad sekarang harus pakai undangan pribadi begitu. Jadi kalau ke saya lebih-lebih lagi harus menghadap ke saya kan, acabis bahasanya. Kalau ke Bang Mul diundang saya harus acabis gitu. Wa akhbarus sholihin, ya, berkumpul atau menceritakan orang-orang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk fi dzalika di dalam berkumpul bersama orang-orang soleh. Apakah mesti berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga kita masuk kategori yang pertama di dalam obat hati gundah gulana, pingin sembuh, banyak masalah, banyak persoalan, bukan diam sendiri, bukan menyendiri, tapi kumpullah dengan orang-orang soleh. Salah satunya di majelis-majelis taklim seperti ini. Dan masuk kategori berkumpul dengan orang soleh adalah as-sumtu wal uzlatu anil haidina fil batili, adalah diam. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk fi dzalika di dalam majlis orang-orang soleh. As-sumtu apa? Diam, ndak banyak ngomong. Walaupun dia sendiri ya nengen begitu, nengen. Ditanyakan ya diam, di model kayak gimana ya diam, ternyata memang bisu orangnya ya diam terus. Ditanya punya kamu, dia diam. Ini bagaimana, dia diam, ternyata bisu rupanya. Wal uzlatu anil haidina fil batili, dan menjauh anil haidina fil batili, dari orang-orang yang mengajak fil batili di dalam kebatilan. Jadi kalau diajak kepada keburukan jangan mau. Sekarang ada bahasa populer, memang lihai gitu kan ya. Kalau yang sengak udah lain, sengak 1 minggu aja sengak itu. Sekarang memang lihai. Kalau yang bahasa satunya jangan, bahaya, viral nanti. Kemudian yang kedua, setelah berkumpul dengan orang-orang soleh, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, baik itu kiai ataupun habaib, pokoknya kategorinya orang soleh sudah, ahli ibadah, pokoknya kategorinya orang soleh. Kemudian yang kedua adalah obat hati yang kedua, wa qiraatul qur'ani bitadabburi fil makna, adalah sering-sering membaca Al-Quran bitadabburi fil makna, dengan merenung angan-angan di dalam maknanya. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca Fatihahnya, kita renungkan maknanya apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita renungkan bahwa segala puji lillahi, ialah bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Yang namanya tadabbur itu pasti diperdalam. Kalau cuma tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu maknanya saja, tapi bahasanya tadabbur, diperdalam bahwa pujian, misalnya Alhamdulillah, pujian itu seperti apa. Dikatakan bahwa pujian lillahi Rabbil Alamin, semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji kepada Allah, yaitu haknya Allah. Kita memuji kepada orang, yaitu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, katanya Allah, yaitu haknya Allah. Bahkan Allah memuji haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah memuji dirinya sendiri, yaitu juga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tadabbur. Ar-Rahmanir Rahim, Allah dat yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kita tadabbur bahwa penyayang yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Adalah betul-betul zat yang paling mengasihi di antara orang-orang yang sayang. Misalnya kita sayang kepada anak kita, Allah lebih sayang. Kita neser kepada istri kita, Allah lebih sayang. Kawan kita lebih baik kepada kita, Allah lebih baik daripada itu semua. Ada suatu kisah bahwa di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, katanya, wahai Rasulullah, nanti yang menghisap itu malaikat atau Allah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, nanti yang menghitung semua amalmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini senangnya bukan main orang tadi ini. Alhamdulillah, ya kalau bahasa kita, yes, oke, gitu dia kan. Dia ditanya sama Rasulullah, loh, kenapa kamu kok senang? Yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau yang menghisap adalah para malaikat, salah sedikit langsung lempar ke dalam api neraka. Tapi karena Allah Arhamur Rahimin, zat yang paling mengasihi di antara semua makhluk yang diciptakannya, yang punya sifat pengasih, maka salah-salah sedikit tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama diri kita, nyawa kita masih ada di dalam tubuh kita, maka perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tadabbur, qiraatul Quran bitadabburi fil makna, membaca Al-Quran yang kita angan-angan di dalam maknanya. Kemudian obat hati yang ketiga, ikhlaul batini, ialah mengurangi makan, mengosongkan perut. Mengurangi
makan. Seperti apa mengurangi makan ini? Bita'atil qalili minal halali, dengan mengambil sedikit saja minal halali, dari harta yang halal, dari makanan yang halal. Kenapa diperintahkan untuk makan sedikit? Fa inna aklal halali, karena sesungguhnya makan makanan yang halal, ra'sul kulli, ialah pangkal dari segala perbuatan. Li'annahu, karena sesungguhnya makanan halal, binuril qalbi, ialah memberikan cahaya di dalam hati. Jadi kerasnya hati salah satunya adalah banyaknya makan makanan yang haram. Udah tahu haram tetap ditancap, dikasih nasihat apapun, siapapun yang menasihati, jangankan kiai, jangankan habib, malaikat sekali Pak Toro yang perintah bi Allah tetap kalian tolak. Kenapa? Karena hatinya gelap, banyak makan barang haram. Oleh karena itu hati-hati persoalan makanan. Kemarin diceritakan bahwa boleh banyak makan kalau kita berzikir, kan boleh kemarin itu yang di rumahnya beliau. Nah, kalau misalnya makan di sini diperintahkan untuk hati-hati sebagai obatnya hati. Fatanjali mir'atul basiri, kemudian tampaklah ketika kita hati-hati dalam makanan, mengosongkan makanan dari barang-barang yang halal. Fatanjali mir'atul basiri, kemudian tampaklah apa? Cahaya dari pandangan basirah, pandangan mata batin. Minas soddil muwarrisi lil kuswati, dari menolak yang mewariskan terhadap kerasnya hati. Kalau sudah ada cahaya di dalam hati, meskipun ada barang haram, demi Allah ditolak. 100 juta, 1 M di depan matanya diberikan cuma-cuma, tapi dari barang yang haram, hatinya bersih, ditolak, demi Allah ditolak. Jangankan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000, 100.000, 100 M tetap ditolak. Kalau hatinya penuh dengan cahaya. Apa efek dari penuhnya cahaya tadi? Bisa menolak maksiat, bisa menolak keburukan. Maka jauhilah barang-barang yang halal, yang halal, yang kok menyelimbang langsung kelupal. Jauhilah barang yang haram, masya Allah, biar hatinya tidak keras. Apalagi kita untuk anak kita, anak bini kita, mau hati-hati, kasih makan hati-hati. Yang paling repot kan biasanya orang tua, tak peduli untuk memberikan makanan kepada anak bininya. Anaknya dikasih makan makanan haram, ini mondokkan. Lala beleng anan badan dengan pesantren. Saya melarat kiai enak. Lepas sang kiai macam meleng kaki cong, anan siapa kaki cong, beri akan apa cong. Soroca alonca dengan pakar alonca ternyata. Maka hati-hati kasih makan anak itu, terutama di pesantren, hati-hati kasih yang terbaik dari rezeki yang paling halal. Wa fil hadisi, dan ialah di dalam hadis al marfu'i, yang marfu, hadis marfu, salasu khisalin, adapun 3 beberapa perkara, turisul kuswata, ini kuswata ya, maf'ul ya. Turisu ialah mewarisi apa 3 perkara, al kuswata, kepada gelap, fil kolbi, di dalam hati. Nih ingat-ingat, ada 3 perkara yang bisa buat hati kita gelap. Yang pertama adalah hubbut ta'am, seneng ngakan melulu. Mari ngakan, mari ngakan, seketedung ngakan, tedung ngakan. Ala kuah ngakan, ju toju ngakan melulu, ada ambuna. Yang begini bisa buat hatinya keras. Yang kedua, hubbun naumi, senang tedung. Tedung melolo. Pagi tedung, jaga sepu telebot. Pagi, siang tedung, malam tedung to. Wa hubbur rohati, dan yang ketiga senang istirahat, letai santayan melolo, tak ada lakona. Ini kan repot. Ini bisa buat hatinya gelap. Sebenarnya yang 3 ini, 2 ini banyak dikerjakan sama saya ini. Kalau makan tak ada lah. Kalau makan banyak saya pastinya gemuk. Yang 2 nih, tidur, istirahat. Ini kerjaannya saya ini, apalagi pagi-pagi. Jangan nelpon saya pagi-pagi. Tak kira pernah diangkat itu. Karena dipastikan tidur itu. Dipastikan tidur. Ada lakuan ya. Ya Allah, mudah-mudahan tetap dilembutkan oleh Allah hati kita semua. Banyak kesalahan. Tersinggung saya baca kitab ini. Asli tersinggung. Kemudian obat hati yang ketiga, ini yang kedua. Obat hati yang keempat ya, tadi yang ketiga, qiyamul laili, banyak-banyak melaksanakan sholat malam. Artinya sholatun nafilati, artinya ialah sholat malam, ba'dal istiqodi minan naumi, setelah bangun dari tidur. Maka ketika jam 3:30 bangun,
ada kacau. Setengah 4 bangun misalnya dengar tarhim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Bangun, kita bangun. Taqadu ya nuyam, bangunlah wahai orang-orang yang tidur, katanya. Disuruh bangun je beni buka tudung saji pah ngakan. Ada kadang bangun bini nih sare kemale ya. Ini lopot, bangun suruh sholat. Kalau istrinya masih tidur, percikan air. Begitu juga si suami, kalau suaminya masih tidur, si istri suaminya masih tidur, maka seram mengair. Percikan. Ya mungkin seram teng kibinin asli punya masalah pribadi itu berarti. Jadi mana bapak papalang pangalak tojo ya subhanallah. Jadi bangun melaksanakan sholat malam senajan 2 rakaat ya. 2 rakaat sholat malam artinya sholat tahajud tambah 1 rakaat sholat witir, terus dibantai dengan zikir atau membaca Al-Quran sampai nunggu subuh. Setengah 4 subuh itu jam 4, setengah 5 subuh itu hampir setengah 5-an. Subuh itu setengah 5. Kalau yang tidak pernah bangun subuh, saya yakin tidak tahu subuh itu setengah 5. Itu tahunya jam 8, jam 10 itu. Kenapa saya kok tahu? Karena subuh tidak pernah tidur, semalam tidak tidur memang. Jaga anak-anak tarhem begitu. Nah, ini kita biasakan untuk bangun malam. Kemudian yang kelima, obat hati yang kelima, wat tadarru' indas sobah, merendahkan diri indas sobahi ketika pagi hari. Artinya apa? Banyak zikir. Ai inda kurbihi, ketika hampir subuh. Artinya malam itu tadi setelah bangun sholat malam itu dibuat berzikir kepada Allah. Baca sholawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, istighfar 1000 astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, bismillah 1000, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Ini amalannya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, amalan terking yang tidak pernah beliau lupakan selama hidupnya sampai beliau wafat. Bismillah, sholawat, istighfar. Ya mun pada ban As'ad ya amal lagi. Mumpira saya nyaman-nyaman bae, saya kok santrine As'ad saya nyaman-nyaman, mun suruh awirit, suruh berjuang tak mau. Mun saya nyaman-nyaman ngaku terus ya tak apa-apa lah dengan santrine tadi. Ngaku siapa boleh, ngaku santrine Bang Udin kan rogi gitu. Jadi kita ikuti sebisa kita. Faktu mas tatotum, kita ikuti semampu. Nggak mampu 1000 ya kita kurangi 500. Nggak mampu 500 dah lah 100 ya 313 boleh kalau mampu. Nggak mampu 100. Mun tak mampu boleh 100 yang kau tak tahu lah. Kurang ngenetuk kan. Ai inda kurbihi, ketika dekat waktu pagi atau di subuh hari. Ai tadarru'ul baki, merendahkan diri seraya menangis fi awakhiril laili, di akhir-akhir malam, sambil menangis di akhir-akhir malam. Beni nangis pola na enga awotang enga apa ya boleh lah sebagai motivasi. Ya Allah laku kok ngakan apa Pak nangis. Engkau awe angin cem disak denak letak beri boleh. Ya Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya waktu akhir-akhir malam itu waktu tajalliyati, adalah waktu tajallinya Allah. Waktu Allah menampakkan diri di waktu hampir subuh. Coba kita sekarang ngumpul di kafe-kafe lah misalnya. Ini sampai subuh, sampai jam 3. Ketika jam 3 kita mulai ngantuk itu. Kayak mungkin kol 2, kol 3 cengar. Tapi le para sopo main HP lah sampean pulang dari sekarang nih. Tak teduk sampai kol 2, kol 3. Tapi mulai setengah 4 le para sopo lo. Wah, mata merah. Wah, tak mampu. Karena memang cobaannya berat sekali. Kenapa kok berat? Karena saat itu adalah waktu yang sangat mustajab. Allah tajalli di sana. Artinya Allah menampakkan diri. Gimana? Seperti apa tampakannya Allah? Yo, menampakkan diri pas kelihatan bedek lampina. Ya jin ya ternyata buru. Waduh, Allah menampakkan diri secara terang-terangan kan enggak. Ini maksudnya tajalli.
wa nuzulir rahmati wa nuzulur rahmati li'annahu waktu tajalliyati wa nuzulur rahmati, dan waktu turunnya rahmat. Pingin rahmatnya Allah turun kepada kita semua, maka sebelum subuh bangun kita sholat tahajud, zikir kepada Allah, insya Allah kita akan dapat rahmat. Cobalah, dicoba. Kalau tidak pernah mencoba ya kita tetap dengan keadaan kita yang super melarat ini, bingung, posang, tak temu karona, posang elegena. Mau coba insya Allah, coba li sekali. Deki mun kerasa nyaman terus aki, mun tak nyaman laben begitu. Isi nyaman perjuangan, tretan ya tak nyaman tetap. Wazada ba'duhum, dan menambah ba'duhum siapa sebagian ulama. Ini ulama menambah, apa tambahannya? Kasratul istighfari, ialah memperbanyak berzikir istighfar, astaghfirullahalazim. Itu untuk sendiri. Kalau bawa orang tua, astaghfirullahalazim li wali walidayya, tambah kawannya wali ashabil huquqil wajibati alayya, tambah semua jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya, yang mati, yang hidup, wal amwat, dan yang mati. Kita mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua pahalanya kembali kepada kita. Jangan egois, istighfar untuk diri kita sendiri. Kita bawa anak kita bawa orang tua, kita bawa leluhur kita. Kemudian wazikrul mauti, dan memperbanyak mengingat-ingat mati. Ini namanya kematian, tidak tunggu tua, tidak tunggu sakit. Anak kecil juga bisa mati, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Mati kepi. Jadi sampai ngak mati. Japolan se ngakan-ngakanan sehat, ngejim melolo, olahraga melolo, pasti sehat, tak mati-mati tak kira. Pasti mati. Waziaratul kuburi, dan sering berziarah kubur. Ini di kitab ini dianjurkan. Kalau minhum mengatakan bid'ah, udah ndak usah ikut mereka, ikut kitab ini aja. Waziaratul kuburi, dan sering-sering berziarah kubur. Mu'tabaron, hale mengambil ibarat, mengambil hikmah bihali sukaniha, dengan keadaan tempat-tempatnya kuburan. Wa musyahadatu man fin naz'i, dan melihat orang fin naz'i, di dalam naza. Li sekali entar membeda orang kepatian tempat naza itu, ketika naza, li sekali kita datangi, agar supaya apa? Biar kita tahu bahwa kita kelak akan seperti itu. Biar kita tahu ketika naza sakitnya luar biasa. Ini ketika ada orang meninggal dunia, semuanya kumpul ada di luar, arokoan. Ya cek arokok belum tentu arokok melolo, cek leku bisa mati kia. Makanya ketika kita datang kepada orang meninggal, selain mendapatkan pahala yang banyak, kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari orang naza. Bagaimana tutorial lah caranya, tutorial naza yang baik begitu kan. Kan kira-kira begitulah. Jadi kita pelajari, kita lihat di situ kan semuanya ada hikmah. Gimana? Lanjut. Ongguan bang. Iya. Marah bang. Ya, ongguan ya. Cici aja ya. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, adapun makalah yang ke-15, an jumhuril ulama, dari mayoritas para ulama. Mayoritas ulama berkata annal fikrata ala khamsati aujuhin, sesungguhnya fikiran ala khamsati aujuhin ialah 5 beberapa perkara. Pikiran itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata siapa Imam Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadah yang mudah seperti tafakkur, hanya berfikir tentang kebaikan itu diganjar oleh Allah. Dengan menyendiri, ya tariklah rokokan, tariklah kopina, menyendiri, ya Allah, astagfirullah. Tafakkur fi fi khalqillah la fi dzatillah, berpikir merenung tentang ciptaan Allah. Sungguh kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmatnya Allah kita pikirkan, kopi yang kita minum, rokok yang kita hisap kita pikirkan. Itu ibadah yang mudah diganjar oleh Allah. Wa qala ba'dul arifin, berkata siapa sebagian orang-orang yang arif billah, al fikratu sirajul qalbi, adapun sering berfikir, sirajul qalbi adalah lenteranya hati. Fa idza dahabat, maka ketika hilang apa berfikir, tidak mau berfikir seperti itu, fala idha'atalahu, maka tidak ada penerang lahu bagi hati. Ya tidak masalah di malam-malam mikir leku nyari rezeki bini, dak remah halal. Rezekina saya iridoe bi Gusti Allah. Jangan mikir dak remah ya muka 2 orang sebelah ya. Ada pas malam pas ngebelinggis. Ini tidak boleh yang seperti ini.
Sehingga kata Kanjeng Nabi, wa fil khobari, dan ialah di dalam hadis, tafakkaru sa'atin, berfikir satu saat, khairun min ibadati sittina sanatan, adalah lebih baik min ibadati sittina sanatan, dari ibadah sittina sanatan 60 tahun. Sebentar saja kita mikir, itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Tapi berpikir tentang kebaikan, bukan berpikir tentang keburukan, bukan berpikir tentang yang jelek-jelek. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadzana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.